Bab 3, Hati Singa, 1. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dalam legenda dan gambar dari dongeng, gambaran Vermont dengan pedang suci selalu menjadi pusat perhatian, tetapi menurut ingatan Eugene, pedang suci bukanlah senjata yang hebat seperti yang diceritakan dalam cerita. Meskipun itu bersinar cukup terang. Itu memberikan segala macam bantuan di kastil Raja Iblis yang remang-remang, tapi itu benar-benar. Pertama-tama, karena pedang suci lebih merupakan pedang seremonial dengan penekanan pada penampilan daripada fungsi, Vermont sebenarnya tidak terlalu suka menggunakannya. Itu sampai-sampai hanya dikeluarkan sesekali untuk berurusan dengan iblis yang sangat tangguh. Vermont adalah master dari banyak senjata yang berbeda, yang membuatnya mendapatkan gelar God of War dan Master of All. Orang itu akan mengeluarkan segala macam senjata dari subruangnya kapanpun dia perlu menggunakan sesuatu yang khusus. Dan di atas semua itu, dia juga pandai sihir, pikir Eugene. Sepanjang hidupnya, Hamel tidak pernah belajar sihir. Saya ingin berpikir bahwa jika saya telah mencurahkan beberapa waktu untuk memecahkannya, saya akan lebih baik daripada rata-rata Yo. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, pada saat itu, dia tidak melirik sihir sama sekali. Kembali ketika dia masih kecil dan masih berpikir dia jenius. Ide belajar sihir bahkan tidak pernah terlintas di benaknya. Itu mungkin akan terus terjadi bahkan jika saya tidak bertemu Vermont. Petik 1. Hamel telah mengalami banyak perubahan setelah bertemu Vermont. Di dunia ini, ada orang yang disebut jenius yang bisa unggul dalam segala hal yang mereka coba. Hamel mudah percaya bahwa dirinya jenius, tetapi pertemuan dengan seorang jenius sejati telah menghancurkan khayalan kekanak-kanakan ini. Dia belajar bahwa dia bukan seorang jenius. Tapi sekarang, dengan klik lidahnya, Eugene memiringkan kepalanya. Saya memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalu saya. Jika hanya itu yang saya miliki, maka saya dapat dengan mudah menjadi sekuat saya saat itu. Dia yakin akan hal ini. Namun, Eugene tidak ingin puas hanya dengan mencapai tingkat kekuatan itu. Karena dia bahkan bereinkarnasi seperti ini, apa artinya tetap berada di level yang sama dengan yang dia capai di kehidupan sebelumnya? Bagaimanapun, dia telah bereinkarnasi sebagai keturunan Vermont itu. Vermont, pikir Eugene sambil memijat lengannya yang tebal, sepertinya benar-benar ada sesuatu dalam darahmu. Bahkan jika seorang anak berolahraga, mereka secara fisik tidak dapat menambah banyak otot. Namun, Eugene tidak punya pilihan selain mengakui bahwa, terlepas dari ukuran ototnya, tubuh barunya itu sempurna. Meskipun dia mungkin tidak membesar, seluruh tubuhnya kurus dan fleksibel, dan sulit untuk membayangkan bahwa tubuh seorang anak dapat memiliki otot yang begitu padat. Tulangnya sama kokohnya. Bahkan jika dia mendorong tubuhnya ke titik puncaknya, itu tidak menyebabkan gejala sisa, dan bahkan luka serius sembuh dengan cepat. Meskipun tubuh saya sebelumnya sudah cukup baik untuk disalahartikan sebagai seorang jenius, ini hanya tidak ada perbandingan. Itu cukup membuatku mengerti bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat. Sejak awal, spesifikasi dasar tubuh mereka berbeda. Fakta ini membawa perasaan suka dan duka bagi Eugene. Jika dia memiliki tubuh seperti ini di kehidupan sebelumnya. Petik 1. Tidak ada gunanya memikirkannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Eugene menyingkirkan gagasan itu. Kehidupan masa lalunya adalah milik masa lalu. Karena dia telah bereinkarnasi seperti ini, mengapa repot-repot dengan penyesalan kehidupan sebelumnya? Dengan pemikiran ini, Eugene berusaha melepaskan keterikatannya pada masa lalu. Namun, dia tidak bisa melepaskan penyesalannya. Lagi pula, bukankah satu-satunya hal yang ditinggalkan Hamel sebagai warisannya adalah julukan menghina, The Stupid Hamel? Dan bagaimana dengan yang lain? Setelah kembali ke tanah airnya di Kekaisaran Kiel, Vermont Agung menjabat sebagai adipati sebelum akhirnya mengembalikan gelar. Dia dipuji sebagai pahlawan sampai akhir. Kekaisaran Kiel mengadakan pemakaman kenegaraan atas kematian Vermont, dan, bahkan sekarang, peringatan kematian Vermont diperingati oleh Kekaisaran. Adapun Sienna bijaksana, gadis tidak manis itu diundang ke kerajaan sihir Arot, di mana dia menjadi orang termuda dalam sejarah yang naik ke posisi kepala penyihir menara sihir. Meskipun hanya ada 5 menara sihir di Arot, 2 di antaranya saat ini memiliki salah satu murid langsung Sienna sebagai kepala mereka. The Faithful Anise, wanita busuk itu, sebenarnya telah dikanonisasi sebagai orang suci oleh Kekaisaran Suci Yuras. Ajarannya sangat dihormati sehingga bahkan diturunkan sebagai kitab suci yang terpisah. Dan Eugene tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan telah dilakukan oleh Brave Molon. Dikatakan bahwa Molon, si bodoh itu, sebenarnya telah mendirikan sebuah kerajaan. Apakah dia benar-benar berhasil mengumpulkan semua pengungsi dari tanah yang telah dihancurkan oleh pasukan Raja Iblis dan mendirikan kerajaan atas namanya sendiri? Dan inilah bagian yang menurutku paling sulit untuk dipahami. Eugene mengerutkan alisnya. Setiap kali pikirannya beralih ke masalah ini, selalu pada titik inilah dia merasakan gelombang kemarahan yang akrab. Sepertinya semua orang baik-baik saja sampai mereka mati, jadi mengapa iblis-iblis itu masih ada? Dalam kehidupan masa lalunya sebagai Hamel, dia dan teman-temannya telah berkelana ke Devildom of Helmut. Saat memimpin pasukan penakluk yang dikirim dari setiap negara, mereka telah membunuh 3 dari 5 Raja Iblis. Bodoh Hamel kemudian meninggal di kastil Raja Iblis keempat.
Dia ingat dengan jelas bahwa, pada saat kematiannya, dia percaya bahwa Vermont dan rekan-rekannya yang lain pasti akan membunuh Raja Iblis yang tersisa. Namun, bagaimana kenyataannya? Dunia terasa damai, tentu saja. Raja Iblis tidak lagi memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia, dan itu semua karena sumpah yang dibuat oleh Great Vermont dengan Raja Iblis. Kenapa dia akhirnya membuat sumpah seperti itu? Bukankah kita seharusnya memusnahkan mereka semua? Dia tidak tahu alasan di balik itu. Tapi bagaimanapun juga, perang dengan Raja Iblis telah berakhir, dan dunia menjadi damai. Sebuah perdamaian yang telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun dan berlanjut hingga hari ini. Mungkin, apakah kamu merasa sedikit gugup? Eugene mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara berbicara kepadanya. Dia saat ini sedang naik kereta mewah. Seorang pria parubaya dengan wajah kaku sedang duduk di kursi di seberangnya. Itu karena ini pertama kalinya aku di ibu kota, gumam Eugene sambil melihat keluar jendela. Dia telah meninggalkan rumahnya di pedesaan dan tiba di kota terdekat setelah seharian bepergian dengan kereta kuda. Kemudian, setelah melewati beberapa gerbang warp, dia akhirnya menginjakkan kaki di ibu kota. Aku mengerti bagaimana perasaanmu, pria itu bersimpati pada Eugene. Nama pria itu adalah Gordon. Dia adalah seorang ksatria yang telah bersumpah setia ke rumah utama Leonhardt, dan dia saat ini melayani sebagai pengawal Eugene. Tuan Eugene, apakah Anda keberatan jika saya memberi Anda nasihat? Tentu. Jika kamu sudah merasa gugup, maka setiap hari yang dihabiskan di perkebunan utama akan terasa sangat berliku-liku. Tidak ada satupun tanda geli di wajah Gordon. Dan meskipun kata-kata ini telah ditawarkan sebagai nasihat, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Merasakan ini, Eugene menyeringai. Terima kasih atas saran Anda, Sir Gordon. Eugene sangat menyadari keadaannya saat ini. Karena mereka bukan bagian dari garis keturunan langsung, kenyataannya adalah bahwa keturunan kolateral dipaksa untuk memperlakukan bahkan para ksatria yang telah ditugaskan untuk mengawal mereka dengan rasa hormat yang waspada. Apalagi rumah tangga Eugene, yang berada di bawah perhatian bahkan cabang jaminan lainnya. Meski begitu, aku masih seorang Leonhardt. Mereka hanya mengirim seorang ksatria untuk mengawalku. Dan ayahku juga tidak diizinkan untuk menemaniku. Tanpa melepaskan senyumnya, Eugene berbalik untuk menatap keluar jendela. Meskipun mereka tidak terlalu jelas tentang itu, mereka benar-benar berusaha menempatkan kita di tempat kita. Kurasa mereka memulai dengan menghancurkan semangat kita. Bajingan, Vermont, ini semua karena kamu pergi dan menabur benihmu di mana-mana. Eugene membayangkan bagaimana hal-hal akan terungkap dalam waktu dekat. Melihat bagaimana mereka sudah berusaha untuk menghancurkan semangatnya, dia mungkin akan mengalami penindasan yang lebih terang-terangan saat dia tiba di rumah utama. Mungkin mereka akan mengumpulkan semua ksatria mereka untuk menyambut kita dan kemudian dengan lantang mengumumkan siapa yang akan datang dan seberapa rendah latar belakang mereka. Tidak, mereka akan menyimpan hal semacam itu untuk mereka yang benar-benar diperlakukan sebagai kompetisi. Melihat bagaimana mereka hanya mengirim satu ksatria untuk mengawalnya, mereka mungkin bahkan tidak akan repot-repot mengatur upacara penyambutan untuknya. Berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam upacara kelanjutan garis darah tahun ini? Termasuk Master Eugene, ada 6 orang dari garis agunan. Selain itu, 3 ahli waris dari rumah utama juga akan berpartisipasi. 3 dari rumah utama. Meskipun Eugene telah meninggikan suaranya dalam upaya untuk berpura-pura terkejut, dia sudah tahu sebelumnya siapa yang menghadiri upacara kelanjutan garis darah tahun ini. Ini semua berkat Gerhardt yang mengambil tindakan pencegahan khusus. Dari 3 orang dari garis keturunan langsung, 1 adalah putra istri pertama, dan 2 lainnya adalah anak kembar yang lahir dari istri kedua. Dalam 5 dari garis keturunan kolateral lainnya, satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah 2 dari keluarga yang telah mendapatkan prestise yang cukup meskipun memiliki garis keturunan kolateral. Konten iklan. Saya pikir yang tertua baru berusia 15 tahun, dan ada yang bahkan lebih muda dari saya. Eugene berusia 13 tahun. Setelah mengingat usianya saat ini, dia tidak bisa menahan nafas. Semua karena tradisi ini, apakah dia benar-benar diminta untuk bersaing dengan anak berusia 10 tahun? Gelombang. Eugene, apapun yang Anda lakukan, jangan mencoba untuk bersaing dengan anak-anak dari rumah utama. Tidak peduli seberapa baik Anda tidak akan menjadi lawan bagi anak-anak dari garis keturunan langsung. Itu sebabnya Anda harus. Gelombang. Eugene mengingat ekspresi suram yang dipegang Gerhardt saat itu. Ayahnya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya bahwa putranya akan jatuh ke dalam keputusasaan begitu dia bertemu dengan anak-anak dari rumah tangga utama. Tetap saja, mau tak mau aku merasa senang melihat betapa berbakatnya keturunan Vermont. Eugene mengalihkan pandangannya dari jendela. Mereka telah melewati semua pemandangan indah yang ditawarkan ibu kota, dan sekarang kereta meninggalkan kota dan memasuki hutan. Mulai saat ini, kita telah memasuki perkebunan Leonhardt. Hutan itu dikelilingi tembok tinggi. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk menyiapkan barang-barangmu. Perjalanan kita masih panjang dari sini. Meskipun dia belum bersiap-siap untuk meninggalkan kereta sama sekali, Gordon masih tersenyum ketika dia memberikan nasihat menggoda ini. Aku mengerti, bajingan. Pasti menyenangkan memiliki perkebunan yang begitu besar. Itu bahkan bukan tanahmu, jadi mengapa kamu bertingkah begitu sombong? Hoa,
jadi seluruh hutan ini adalah milik pribadi dari rumah utama. Iya. Jika sebesar ini, bukankah tidak nyaman untuk berkeliling? Ada gerbang warp yang dipasang di mana-mana. Apakah begitu? Lalu mengapa saya saat ini naik kereta? Itu karena kami bahkan tidak mau repot-repot memberikan izin kepada Tuan Eugene untuk menggunakan gerbang Lucy. Sambil menahan percakapan bola-balik ini di dalam kepalanya, Eugene terus menatap keluar jendela. Gelombang. Seperti yang dikatakan Gordon, kereta akhirnya berhenti setelah berjalan cukup lama. Setelah membuka pintu di sisinya dan turun dari kereta, Gordon berjalan untuk membukakan pintu bagi Eugene. Selamat datang di perkebunan utama keluarga Leonhardt, kata Gordon sopan, dengan menundukkan kepalanya. Rumah besar itu terlihat melalui gerbang yang terbuka lebar. Seperti yang diharapkan, tidak ada satu orang pun yang keluar untuk menyambutnya. Si hati singa. Eugene perlahan mengangkat pandangannya. Bendera putih berjajar di jalan yang mengarah dari pintu masuk gerbang utama, dan seekor singa pemberani disulam di tengah setiap bendera. Ini adalah lambang pribadi dari gedung utama. Hati singa Vermont. Eugene menatap dadanya sendiri. Pakaiannya tidak memiliki hiasan apapun. Hanya keturunan langsung Vermont Leonhardt yang diizinkan untuk memiliki lambang singa dijahit di dada kiri mereka. Kalau saja aku juga meninggalkan keturunan. Dalam kehidupan sebelumnya, Hamel tidak menikahi siapapun atau memiliki anak. Tidak, untung aku tidak punya. Jika itu masalahnya, saya akan ditinggalkan dengan beberapa penyesalan yang sia-sia. Tetap saja, melihat bendera keluarga berbaris seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan atas kehidupan masa lalunya. Apakah ada kerabat saya yang lain yang datang? Tuan Eugene adalah yang pertama tiba. Hore, pikir Eugene dengan anggukan kepalanya. Tempat di mana Eugene dituntun adalah sebuah paviliun yang dibangun dari aula utama. Dalam perjalanan ke sana, dia bahkan tidak melihat sekilas seorang kerabat yang membawa singa di dada mereka yang menunjukkan bahwa mereka milik keluarga utama. Mengapa mereka begitu menyendiri? Bukankah seharusnya mereka setidaknya merasa penasaran dan datang untuk melihat kedatangan kerabat mereka yang berusia 13 tahun? Tapi setidaknya dia tidak diterima dengan kasar. Setelah tiba di paviliun, ia menemukan bahwa seorang pelayan pribadi telah menyertainya. Pelayan wanita itu menyapanya, "Tolong panggil aku Nina." Meskipun dari kelihatannya, dia adalah seorang gadis muda yang tidak jauh lebih tua dari Eugene, Eugene tidak dapat mengumpulkan banyak ketidakpuasan untuk ini. "Jika ada yang kamu butuhkan, tolong bunyikan bel ini," kata Nina sambil menundukkan kepalanya dan menyerahkan sebuah bel kecil kepada Eugene. Dia mungkin di akhir masa remajanya, paling banyak. Apakah kamu keberatan jika aku berbicara dengan nyaman? Tentu saja, tolong lakukan itu. Apakah saya satu-satunya yang menggunakan seluruh lampiran ini? Eugene bertanya ketika dia melihat sekeliling paviliun yang luas. Dia hanya meminta demi konfirmasi. Eugene tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi. Untuk satu hal, Nina terlalu muda untuk mengawasi seluruh lampiran sendirian. Saya khawatir bukan itu masalahnya, tetapi seharusnya tidak ada ketidaknyamanan selama Anda tinggal. Jadi maksudmu aku akan tinggal dengan beberapa kerabat lain, Eugene membenarkan. Iya. Apakah Anda tahu kapan mereka akan tiba? Mereka semua harus tiba paling lambat dalam 4 hari. Eugene mendengus mendengar jawaban ini. Karena ini hanya berarti dia akan terjebak di sini selama 4 hari. Apakah ada gimnasium di belakang? Hah, ya. Apakah saya perlu izin dari rumah utama untuk melatih ayunan saya dengan pedang kayu? Itu, Karena itulah yang akan saya lakukan, kata Eugene sambil tersenyum sambil langsung menuju ke gym. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Nina membuntuti di belakang Eugene.